Alright Super Friends, balik lagi di program kesayangan lo semua di Super Talks dan masih barengan gue Bimo Kusumo. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue mau ngasih tahu bahwa semua kru dan semua pengisi acara di episode kali ini telah menerapkan protokol kesehatan. So gue mau ngingetin buat Super Friends yang ada di rumah juga tetap menerapkan protokol kesehatan dan semoga semuanya sehat selalu. Dijauhkan dari segala penyakit dan tetap seru-seruan di Super Talks kali ini ya. Dan Super Friends, episode kali ini kita masih bahas tentang sepak bola dan masih seru terkait derby sekarang. Tapi derbynya lumayan, ini dibilang derby kayaknya bukan derby. Rivalitas yang nanggung bisa dibilang. Oke, tapi kita tanya aja ke narasumbernya karena di sini udah ada yang mewakili dari klub atau dari fansnya masing-masing. Ada El Rumi. Halo, Woy. come on you Blues. Langsung semangat. Dan juga ada Shannon yang seorang Gunners nih ya. Yes, go on you Gunners. Go on you Gunners. Ini koar-koar, ini sabar. Yoi. Sabar menunggu kapan juara apakah tahun ini. Temperament lebih di situ tuh. Peringkat 1 boleh lah, peringkat 1. Cuman nggak begitu lama kayaknya. Iya. Seperti yang sudah-sudah. Jangan begitu. Graham Potter juga nggak lama-lama menang nih kayaknya nih. Kita lihat aja. Kan rutin kan. Okay. Jago dulu terus lama dipecat langsung. 5 game kalah udah langsung pecat. Sebuah kan? template ya. Bener nggak? Sebuah template. Bener nggak faktanya? Bener lah. Gue kayak Main sih harus mikir-mikir udah tahu Tapi itu itu kan fakta gue yang di bener. tengah sekarang. Oh ya Itu kan benar. Jadi ini menjadi sekarang akhirnya dulu kan Chelsea pelatih jelek pecat, pelatih jelek pecat. Sekarang akhirnya jadi ini, jadi budaya semua tim kayaknya. Pelatih jelek dikit. Dulu kan rata-rata kan. Tapi itu benar gak sih? Jadi budaya Iya. Jadi budaya benar. Awalnya Chelsea itu. Revolusioner juga lah, lumayan. Tapi urusan yang buruk kayak ganti pelatih, Tidak ganti percaya pelatih. proses. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang rivalitas ini, gue pengen tahu dulu. Mungkin Super Friends di rumah pengen tahu. El itu momen pertama kali trigger lo bisa suka sama Chelsea sampai detik ini tuh apa? Jujur sebenarnya gue agak lupa sih dulu gimana jadi fans Chelsea karena dulu masih kecil banget. Oke. Pokoknya tiba-tiba suka Chelsea aja itu sekitar tahun 2007-2008 lah. Oke. Mulai ngikutin bola, mulai suka Chelsea tahun segituan lah. Oke. Zaman-zamannya Drogba. Lu sebelumnya siapa? Sebelumnya lupa. Bukan Man U kan? Bukan kayaknya. Harusnya bukan sih. Ya, yang penting di Agak lupa nih. Yang penting di keluarganya sudah ada yang mewakili, Pak. Sudah ada yang mewakili, it's okay gitu ya. Tapi kalau lo ngefans Chelsea di era 2008, cukup menakutkan lah Chelsea di era-era 2004 sampai 2008 itu. Ada Awal Drogba. mulanya Abramovich ya. Oke, itu tadi dari El ya. Kalau dari Shannon, pertama kali lo suka meriam di dada tuh gimana tuh? Dulu sebenarnya ceritanya tuh gue lagi, jadi bokap sama nyokap gue tuh nggak suka bola. Nyokap lebih ke tenis, bokap lebih ke rugby, karena orang Australia. Oke. Nah lucunya tuh, gue malah dapat percintaan Arsenal gara-gara supir gue dulu. Gara-gara dia begadang nonton, jadi gue suka ikutin. Terus pas gue cuma ingetnya tuh di TV yang sekecil itu, cuma nontonin Bergkamp sama Thierry Henry. Jadi that's where my love came from. Terus udah deh, abis itu there's The Invincible, there's Perez, the list goes on. Terus udah lama-lama just fell in love. Gue jujur ya, gue sempet pengen mau ganti tim gara-gara gue di roasting terus. Pas kita udah mulai kalah. Apa? Ganti apa? Ganti tim, guys, ganti tim. Tapi nggak bisa. Kayak pindah agama ya. Tapi nggak bisa. Berapa kali gue coba tapi nggak bisa. Gue emang pecinta banget sama this club. Nggak. Pertanyaan gue belum lo jawab. Apa, lo mau pindah kemana? Nottingham Forest. Emang nggak Leeds. Leeds? Enggak. Tapi Leeds juga serem loh, era-era. It's either Arsenal atau gue nggak support bola sama sekali. Udah lo bilang aja MU kenapa sih, Shen? Nggak ada. Kayak ada gue tuh pengen mau lidain tuh logo. Tuh. Udah mulai panas nih. Oke. Tapi kita semua tahu lah dan sepakat kalau ngomongin Inggris di sepak bola dunia. Oke, ini kita masih general ya. Sebenarnya prestasinya nggak terlalu baik. Ya? Benar nggak sih? Timnas Inggris gitu ya.
Tapi ini gue minta pendapat dari kalian berdua nih. Apa yang bikin liga sepak bolanya menarik dibandingkan liga-liga negara yang lain? Menurut gue tuh gara-gara sebenarnya sih lo bisa lihat competitive-nya di Inggris. Gara-gara when you go there, itu tuh even the youth academy. Oke. Lo liatin under 5 aja touch-nya luar biasa. So jadi menurut gue tuh kalau you see all the international stars juga kan dari Italia, dari Prancis, mereka datang tuh ada banyak kompetisinya. Nah kalau misalnya mereka ke Prancis atau main di Italia atau di La Liga, mereka tuh don't have that much competition menurut saya. Soalnya kan emang katanya Inggris is the home of football. So jadi emang the fans lebih parah, the club, the pressure itu lebih signifikan. Kita sering banget liatin pemain-pemain yang udah recognized as a star di La Liga, di Prancis, di Syria. Mereka datang ke EPL nggak sejago mereka dulu di liga yang lain. Tadinya saya kiranya Haaland juga sama, ternyata dia emang bukan manusia. Itu kita pengecualian untuk dia. Iya. Dia bukan manusia. Dia sebuah chip tuh di dalam ada chip sepertinya. Robot kayaknya. Robot. Oke, ini nice argumen dari Shannon. Sekarang kalau dari Al. Kalau yang gue lihat malah menurut gue timnas Inggris kurang bisa bersaing justru karena di liganya mereka udah terlalu kompetitif. Jadi mungkin kayak misalkan Harry Kane gabung sama Bukayo Saka bareng Mason Mount. Itu malah justru agak kayak nggak tahu sih ya. Mungkin mereka agak jadi kurang nyambung karena rivalitasnya terlalu tinggi di liganya. Oleh yang gue lihat ya. Unik. Karena kalau kita lihat kan di line up Inggris itu 2 pemain Chelsea, 2 Arsenal, 2 Spurs, 2 MU, 2 City itu udah kayak susah kayaknya mereka gabung karena terlalu tinggi rivalitasnya mungkin di mereka liganya. tahu gimana caranya untuk nggak suka sama salah satu tim gitu. Terus pas mereka liatin, ini gimana tuh Bukayo Saka, terus pengen mau assistin Harry Kane. Terus kayak passing Mason Mount kan agak pusing juga kayaknya. Enggak, yang gue bayangin tuh dari statementnya El tadi, di ruang gantinya gitu kayak, lo kan musuh gue. Terus gue suruh ngoper lu sekarang. Ntar lu yang ngegol, lu yang dapat spotlight. Gue juga mau dong. Mungkin ada sisi itunya kali ya. Ujung-ujungnya jadi Maguire tuh. Kayak lo dulu kan 2010 kan, lo liatin ada Gerrard, ada Lampard, ada Rooney, ada Joe Hart. Itu mereka aja kelihatan sejelek apa mereka main. Kayak nggak bisa blend in gitu ya. Nggak bisa blend in. Kalau lo lihat Brazil atau Spain, mereka juga ada rivalnya juga, tapi mereka bisa kayak dipisahin. Kalau di Inggris kayaknya, menurut gue sih lebih bagus Inggris sekarang ya. Kayaknya udah lebih more better than 2010, 2014. Tapi sekarang with all the young players kan, kayak Mason Mount, Bukayo Saka, udah lumayan sekarang menurut gue sih. Tapi still though, siapa tahu, Euro final lagi. Terus sekarang kita lihat aja bulan depan. Kenapa tuh? World Cup. Oh iya benar. Oke, bentuk loyalitas dan pengorbanan apa yang paling menurut kalian berdua tuh parah yang pernah kalian lakukan untuk klub bola yang kalian cintai? Dari anjir. Kalau gue pernah waktu itu zaman kuliah di London. Oh ya lu pernah ya? Iya kuliah di London. Gue pernah ke Barcelona, itu pesawat jam 3. Terus delay sampai jam 4, landing di Barcelona sekitar jam 6. Itu belum ngambil tiket Chelsea Barca. Gue ke hotel ngambil tiket, dari hotel langsung ke lapangan. Di lapangan selesai jam 11-an. Jam 5 pagi pulang lagi, lanjut kuliah lagi. Walaupun kalah di sana ya. Bukan walaupun kalah. Itu aja kalah tuh kan gimana ya, untuk fans kan kalah kan kayak gak mau menjalani hari gak sih besoknya. Dan lo harus kuliah lagi. Dan kuliahnya jauh men. Iya, gitu kan. nyebrang pulau. Iya. Oke, itu dari El. Dari lo kenapa nih kayaknya? Aduh, anjir. Oke, so jadi sempat gue lagi pengen mau nobar sama temen-temen gue. Ini gue waktu itu lagi 18 tahun. Nah, so jadi gue berlegal di Australia. Nah, so jadi teman gue tuh baru dapat sertifikat untuk tattoo artist. Nah, kita nongkrong di tempatnya dia. Nah, dia MU. Nah, terus kita waktu itu menu lumayan lagi jelek mainnya. Arsenal lumayan bagus waktu itu. Zaman dulu pas Giroud was on fire, Ozil gitu.
Terus pas gue yakin banget, apalagi gue waktu itu lagi mabok. Gue yakin banget gue lagi mabok. Sebuah anomali itu. Waktu itu gue lagi mabok gara-gara temen gue nih yang lagi ulang tahun. Ya udah kita nonton, terus gue bilang, I bet you Arsenal bisa menang nih lawan Man U. Nggak mungkin Man U bisa menang lawan kita. Nah terus baru dia bilang, ini bet ya. Kalau misalnya Man U menang, gue tato apa aja. Kalau gue kayak deh, ya udahlah Man U menang. Baru gue kasih tangan gue kayak ya udah deh, tato apa aja. Terus dia tiba-tiba bilang ini nih ke gue, bro. Shan, gue nggak sejahat itu ya. Gue akan tato yang paling bagus. Tapi gue nggak bisa yakin nyokap lo akan suka. So jadi gue kayak, bro ini gimana nih? Gue nggak bisa pulang nih. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Oke, lanjut ya. El dan juga Shannon tahu nih, rivalitas Chelsea juga Arsenal istilahnya Northwest London Derby. Karena keduanya sama-sama dari London. Faktor apa lagi yang mendasari panasnya rivalitas antara Chelsea dan juga Arsenal tanpa ada embel-embel ini kita dari kota yang sama, London? Apa ya, sebenarnya gue juga gak terlalu ngelihat Chelsea sama Arsenal tuh punya rivalitas yang tinggi banget ya. Selain satu kota mungkin apa ya? Ya karena satu kota sih sebenarnya mungkin rivalitasnya. Udah cukup itu? Iya. Bukan karena fansnya atau misalnya ada pelatih yang saling pernah ejek kah menurut lo? Kurang ngikutin sih gue kalau itu. Gimana Shannon? Iya gue sih juga setuju itu. Kayaknya itu gara-gara ya kan London is a big place. Ada North, West, South, North. So jadi itu kalau di London lebih, kayaknya ya gara-gara they're all mixed in kan. So jadi kayak gara-gara Arsenal sama Chelsea yang paling jago. Di London ya? Di London. Karena di London itu kan timnya mungkin ada 10. Fulham, Crystal Palace, West Ham. Ya. Semuanya kan di London, cuman kan yang paling menonjol ya mungkin Chelsea, Arsenal, sekarang ada Spurs. Jadi mungkin rivalitasnya karena itu kali ya. Iya, so jadi maybe that's the case juga. Soalnya apa ya? Kayaknya menurut gue juga gara-gara transfer. So kayaknya Arsenal emang ada banyak hate ke Chelsea gara-gara mereka suka ambilin pemain kita. Kayak Ashley Cole. Ashley Cole yang paling sakit tuh gara-gara dia Youth Academy terus tiba-tiba dia malah pindah ke Chelsea kayak gitu doang. Dan terima kasih untuk RVP-nya ya. RVP? Iya. Tapi kalau banyak pemain dari Arsenal pindah ke Chelsea berarti kan ada apa tuh dengan Arsenal kenapa pindah ke Chelsea berarti kan? Makanya itu. Tinggal kita lihat aja juaranya kapan gitu. Siapa tahu tahun ini. Masih 10 pertandingan. Ada Haaland lagi. Ada Haaland lagi. Ada Anthony di sebelah kiri. We got Jesus, Bukayo Saka. Apa lagi? Oke. Tapi sekarang gue pengen nanya. 3 bintang Arsenal tuh kan pernah dicap sebagai pengkhianat karena pindah ke Chelsea. Di antaranya ada William Galls, ada Fabregas, dan juga ada Ashley Cole. Ini kita mengerucut ke 3 ini aja ya. Dari 3 ini, mana di antara yang paling lu gak ikhlas pindah ke Chelsea? Probably Ashley Cole. Soalnya itu emang sakitin gara-gara kita waktu itu udah lagi jago. Abis Invincible ya? Abis Invincible. Ashley Cole tuh Invincible gak sih? Iya, Invincible kan? Iya. Nah, jadi Ashley Cole. Kalau Fabregas, itu sebenarnya tuh Wenger udah ada opportunity-nya untuk ambil dia lagi. Dia udah emang bikin statement dia pengen mau balik lagi ke Arsenal. Tapi gara-gara Wenger sedodolnya dia nggak ambilin dia lagi. Soalnya kayaknya kita udah ada plan untuk future-nya. So jadi dia nggak termasuk untuk plan Wenger yang baru. So jadi pas dia pindah ke Chelsea kayak ya gimana lagi. Lo juga sepakat pasti. Ini kita let's be fair lah. Ashley Cole pindah ke Chelsea jago banget man. Ya emang, dia juga jago di Arsenal.
Itu kenapa sakit hati gue. Oke. Kalau Fabregas sudah it's okay. Terus siapa lagi? William Gals ya. Ya, it's okay lah. It's okay lah ya. Bodo amat. Cuman Ashley Cole aja yang tadi sakit. Iya. Oke, kalau sekarang untuk El, mungkin Chelsea itu ketika pemain keluar, beda nih sama Arsenal nih. Chelsea itu tinggal beli lagi. Apalagi eranya Abramovich gitu kan. Tapi menurut lo El, siapa pemain mahal yang dibeli Chelsea di era Abramovich tapi performanya buruk dan melempem? Oh jelas Lukaku. Lukaku ini cukup membuang duit ini. Aduh, gue kangen banget sama air Itali. Dia bilang, iya beli mahal-mahal, jauhnya flop. Lukaku sih yang paling harganya gila-gilaan. Terus sudah sempat dijual, dibeli lagi. Terus sekarang dipinjemin. Maksudnya apa coba? Oke, dari diantara lo berdua, sebenarnya kan masing-masing udah pernah nonton langsung di stadion, nonton Arsenal, nonton Chelsea gitu ya. Dari El dulu, lo kan pernah ngerasain nonton di Stamford Bridge. Bahkan away-nya Chelsea juga lo pernah kemana aja sih El? Gue away day itu pernah ke Camp Nou, Barcelona, Old Trafford, MU. Terus pernah ke Emirates juga, terus pernah nonton Spurs di Wembley. Waktu itu pas Spurs lagi kanannya di Wembley. Sama pernah nonton Chelsea City tapi di Stamford Bridge. Oke, dari semua yang lo sebutin atau yang pernah lo pengalaman langsung di stadion nonton Chelsea, mana yang paling memorable? Sebenarnya kebanyakan gue nggak tahu kenapa ya, tiap nonton Chelsea itu selalu kalah. Kayak gue nonton Chelsea di Emirates kalah, nonton Chelsea lawan Di Emirates kalah. Lawan Spurs di Wembley kalah, nonton Old Trafford lawan MU kalah juga. Gak tahu kenapa gue kayak ada curse gitu. Cuman kalau paling memorable sih sebenarnya pas final FA Cup MU Chelsea. Gue nonton. Cuma sebenarnya pertandingannya kurang seru sih. Cuman gol penalti dari Hazard kalau nggak salah. Cuman memorable-nya mungkin karena angkat piala ya. Angkat piala FA Cup. Cuman sebenarnya pertandingannya kurang menarik juga sih. Yang menarik tuh sebenarnya nonton Liga Champions di sana. Karena kita datangnya sekitar 30 menit sebelum tanding kita dengerin anthem Liga Champions itu berasa kayak merinding. Iya. Itu match-nya kurang memorable sih. Tapi momen match-nya ya. Oke. Shannon lu juga pernah kan? Oke, jadi sebenarnya gue sempat nonton North London Derby di Emirates. Itu waktu itu draw. Itu kayaknya Kieran Gibbs yang dapat gol itu. Terus udah cuma 1-1 doang. Terus tapi yang paling luar biasa tuh nonton Dortmund. Di Signal Iduna Park. Iya, di Iduna Park. Kan itu flare itu ya. Iya, itu luar biasa sih. Itu zaman bukan Haaland tapi Lewandowski, Götze sama Royce. Lewandowski ya. Zaman-zaman dia masuk Liga Champions berarti ya. Final Liga Champions itu kan. Lawan Munchen tuh, yang lawan Munchen. Iya, tapi kan? bukan Tahun-tahun nonton yang final. Nontonnya pas during the group stage. Mereka lawan kayaknya yang kecil tapi fansnya Iya, tapi fansnya Dortmund kan mau lawan kecil, mau lawan besar tetap crazy banget. Much recommended sih ke nonton Dortmund live. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke persiapan big match antara Chelsea dan juga Arsenal nih. Tapi yang gue mau tanya nih, Chelsea lawan Arsenal tuh big match ya? Emang kenapa? Nggak big match ya? Easy ya? Ini mau ngomong. Biasa aja ya? Biasa aja sih. Biasa aja men. Arsenal biasa aja. Lawan Chelsea biasa aja, nggak dianggap big match sama Chelsea. Sebenarnya sih Chelsea juga biasa aja sih untuk kita. Kita terlalu gampang coy menang lawan mereka di Stamford Bridge. Itu dia, gue mau tanya ke lo, kenapa lo pernah kebantai 4-0 di Florida Cup? Ayo bales. Kira-kira faktornya apa? Main tenis yuk, nih gue balikin terus Mungkin nih. lebih ke faktor kasihan kali ya. Karena kan Chelsea Kasihan itu kan, apaan? itu kan Florida Cup final. Arsenal itu kan jarang angkat piala. Chelsea kan kayak FA Cup final yang, Europa League final kita menang lawan Arsenal bantai. Kalau Florida Cup doang ya kayak Audi Cup lah, kasih aja lah Spurs juara, kasih aja Arsenal juara. Karena terakhir juara kapan Arsenal? Terakhir juara. Terakhir angkat piala Angkat piala. FA Cup 2015. Tuh kan. Mama. Coba kalau nggak dikasih Chelsea. Bukan, last season kan. Oh iya last season mereka season. juga. Last season, Iya, pas iya. lagi quarantine. Iya. Iya. Tapi masih ada kasihannya katanya sama Arsenal. Kasian. Gimana? Cuman jujur Fans gak tau, gue Arsenal gak tau gimana kenapa nih? Chelsea itu suka kalah konyol sama Arsenal. udah pede, dia jatuhin sendiri. Mantap juga nih. Ya udah, gue gak Orang harus suka ngomong bingung apa juga sih. lawan Chelsea Arsenal tuh, aduh lawan Arsenal doang kok begini sih. Maksudnya. Suka gitu Chelsea gak tahu kenapa tiap lawan Arsenal doang ya. Suka error gitu ya. Lawan Spurs tuh menang mulu.
Tapi lawan Arsenal tuh nggak tahu kenapa. Pressure-nya itu, Conte itu yang sampai patah kaki gara-gara Martinelli. Oh iya. Iya kan, luar biasa kan gol itu. Iya. Ya, Tapi ini ya- juga setuju nih. Bagus aja. Gak bisa jawab dia gak bisa jawab. Tapi apakah menurut lo sebenarnya Chelsea itu sekarang lebih baik ketimbang dipegang Tuchel? Walaupun baru beberapa pertandingan. Ya kalau dilihat dari pertandingan Potter kan dia baru sekitar 4-5 game ya. Oke sih progresnya. Kayak terakhir 3 kali menang nggak kebobolan. Iya. Potter Magic kayaknya works sih. Works ya. For now. For now. For now. For now. That's For also the case now. sama Chelsea. Nanti For tinggal kita buktikan now. aja lawan Wise answer. Ya. MU, lawan Arsenal kalau bisa menang ya berarti Lawan it MU works. gak usah dibuktikan lah. Menurut gue tuh Tergantung sampai... wasit. Ini jujur sendiri. Wasit mulu deh. Aku membela fans MU yang sekarang. Oke lah kita realistis aja. Sebenarnya menurut gue tuh sampai Februari lihat aja Chelsea baru mulai jagonya cuma sampai Februari terus turun lagi. Ngomongin Arsenal ya. Chelsea. Ngomongin Pak. Chelsea lah. Chelsea. Ini Chelsea, orang Chelsea juga budek. Tapi gini loh, biasanya kan Arsenal tuh kan setelah mungkin 8 match, 10 match mereka jago. Itu sering mereka juga di beberapa musim lalu mereka sering banget Gue konsisten. kasih fakta lo pas kita di break room itu. Jai, lo gak mikirin gue kasih fakta itu. tapi gue yakin nih, nanti pas Arsenal lawan Chelsea itu awal mula kehancuran Arsenal. Percaya gak? Apa? Lawan Chelsea kalah. Enggak, masalahnya lawan MU aja kan kalah. 3-1. It's okay, yang penting kan kita menang lawan Liverpool. Awal kehancuran Arsenal. Ini nih disimpan ntar omongannya terbukti. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita emang kalah lawan Chelsea, ya udah. You know what? So be it. Tapi you know one thing they never tasted? Sama lu juga, Apa? gold. Invincible. Emang penting ya? Penting lah. Ya udahlah biar senang aja. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Lo bisa bilang tadi awal kehancuran Arsenal. Sekarang gue mau nanya kira-kira emang bayangan lo starting 11-nya siapa nanti? Menurut lo nih versi lo Versi yang gua. akan ngeredam Arsenal. Arsenal, kayaknya mungkin Chelsea pakai back 3. 3-4-3. Hati-hati Martinelli lo. Arsenal lagi jago nih. Itu aja bikinin Alexander-Arnold cedera. Chelsea lebih apa ya? Mungkin mereka dari zaman Conte mereka udah mulai adaptasi dengan sepak bola back 3. Oke. Jadi menurut gua Chelsea back 3 tuh lebih oke. Oke. Kalau prediksi line up mungkin Kepa, Koulibaly, Silva, entah Fofana atau Chalobah. Karena Fofana itu kan juga lagi cedera kemarin lawan AC Milan. Wingbacknya pasti Chilwell sama James. Udah pasti itu ya. Menurut gue Reece James is the best Iya, defender so makanya far. gue bilang itu udah pasti itu harus main. Iya, harus main tuh. Tengahnya yang agak lagi suka rolling. Iya. Depan masih Auba. Depan pasti Aubameyang, Sterling, Mount. Oke. Apa ma blood clot ya? Sorry. Gue kangen ngomong itu. Apa ma blood clot ya? Aubameyang. Tapi Aubameyang tuh gue suka karena dia kayak di Arsenal gue, zaman Aubameyang di Arsenal tuh gue suka ngeliatin IG-nya dia tuh ngangkat vibes pemain di Iya, changing room. Ya aja udah. Dia kan udah angkatin komen tentang Arteta. Arteta can handle big players. Oh ya udah sempet ya. Udah sempet dia. Gue effort sih ngeliatin Instagram Arsenal. Dia sih bilang dia seneng liatin Arsenal udah jago, udah dapet sukses dikit. Tapi yang penting mereka flop lawan Chelsea. Oke. Itu kata Aubameyang. Aduh iya. Oke, ini fakta menarik nih. Karena sekarang fokusnya tuh spotlightnya ya menurut gua dan ya mungkin lo juga sedikit setuju. Kalau Gabriel Jesus tuh
ngeri banget kalau dikasih bola gitu lah ya, kalau di Arsenal. Setuju. Iya dong, jelas itu kan klub Jelas. bapak gitu kan. Tapi menurut lo pergerakan yang Mas. apa? Mas. Om, oke. Om. Mas. Oke, Mas. Ade. Oke, tapi selain Jesus yang perlu dijagain tuh siapa yang perlu diwaspadai? Menurut gue Bukayo Saka ya kayaknya. Bukayo Saka Setuju lagi gue. setiap lawan Iya sih. setiap lawan top 6 di luar Arsenal, dia selalu golin out of nowhere tapi produktif kalau lawan top 6. Iya. Sekarang gantian Shannon. Pemain Chelsea yang lo spotlight karena pergerakannya bisa potensi bahayain pertahanan lo. Menurut gue not the attacking atau the midfield sih. Menurut gue tuh it's definitely Reece James is always a threat. Padahal dia back ya. Tapi he can turn into like a back defensive play ke attacking langsung. Right wing back. Dia bisa transform langsung jadi defensive ke attack. Seperti City gak sih Lumayan. mainnya? Iya, iya sih menurut gue cuman Reece James doang yang poses a threat. Ya. Soalnya Reece James tuh bisa ya make everyone involved. Kalau Reece James gak main bagus, Chelsea juga flop. Emang iya? Menurut lo? Ya lumayan lah, kemarin kayak kita Pengaruh lah ya. kehilangan Reece James cedera tuh juga lumayan berat juga. Karena Iya. penggantinya Aspilicueta udah agak tua. Oke. Jadi agak buat naik turun dari defense ke offense tuh agak lambat. Kalau Reece James tuh masih darah muda, jadi Masih ada semangat masih ya? ada semangatnya dan badan dia tuh gede. Iya. Badan dia gede tapi larinya kenceng. Iya. Jadi buat body tuh enak banget. Oke. Starting 11 Arsenal kira-kira? Starting 11 udah pasti Ramsdale. Aaron Ramsdale, terus left back, out of position by the way. Ben White tuh have to mention dia sih cakep banget. Out of position left back. Dia sih back tengah kan ya? Ya harusnya center back Ben White. Cuma center gara-gara kita mau masukin Saliba, kayaknya Arteta cuma mau experience doang. Jadi White ke left back. Ternyata jago dia. Masih, menurut gue lebih jago dari Alexander-Arnold sekarang. Di left back. Oke. Terus center back, ya of course Saliba, Gabriel. Terus, right back ini yang gue masih mikir. Tomiyasu juga bagus, Bagus dong. tapi Tierney juga bagus juga. Tapi ini bukan left back ya? Iya, tapi kan Tomiyasu memang di kanan kan? No, Tomiyasu emang kanan. Iya. Cuman mereka suka tukerin sama si Tierney. Oke. Nah, midfield, Xhaka. No option ya? No option. Defensive mid. Dia sekarang udah lebih aman gara-gara dia ada Partey. Ya. So jadi dia bisa play sedikit attacking juga. And then of course Partey juga. And then Martinelli, Saka, Odegaard. Udah Terus sudah Martinelli, Saka, and of course Jesus. Jesus. Tapi gue menarik tadi gue sempet perhatiin lo selalu bilang formasinya Arteta nih bagus lah dan lain-lain. Tapi kita nggak bisa ngelepasin kalau Arsenal sampai detik ini tuh ada sedikit pengaruhnya Arsene Wenger. Nah menurut lo pribadi Arsene Wenger sama Arteta kelebihannya masing-masing apa? No, soalnya emang ada mirip. Soalnya dulu pas Wenger pertama kali di Arsenal, dia known to be ya mainin anak-anak. So jadi kayak, and Arteta is also doing the same kan. Lo liatin Martinelli, Saka, terus juga ada si Emil Smith-Rowe. So jadi ya ini sih menurut gue tuh ya kita pengen mau the old Arsenal back juga kan. Soalnya kayak dari sekarang tuh what Arteta has done is bikin tim pemainnya juga connected ke fansnya. Itu udah lama banget loh kita rasa kita connected sama the team. Zaman dulu pas Unai Emery, kita udah rasa jauh banget sama pemainnya. Ada gap lah. Dulu Xhaka aja dibu, itu parah banget sih. Tapi sekarang lo liatin, he's on top of the world kan. Iya. Top the league juga. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik gitu ya dari Super Friends juga. Andai nih kita imagine lo berdua jadi manajer klub dan lo dikasih kesempatan untuk beli pemain. Bebas siapapun, duitnya tidak terbatas. Coba masing-masing 5 pemain yang lo pengen beli.
Obviously yang pertama pasti Haaland. Tuh kan, bener. Karena Pasti. striker Chelsea juga akhir-akhir ini kebetulan Aubameyang datang aja ya. Jadi ada yang jago lah di depan. Oke. Biasanya tuh Chelsea depannya kekurangan striker. Kayak Havertz pun juga dia kan aslinya midfield kan, Iya. menjadi striker. Pertama Haaland. Pedri kali ya. Pedri. Buat mengontrol tengahnya. Wah, unik juga nih Pedri, oke? Kanannya udah oke. Back lo oke, pede dengan... Iya mungkin back sih. Iya kan? Karena kan Thiago Silva sama Koulibaly ini kan udah 30-an tahun. Jadi Oke. butuh regenerasi. lah ya, oke. Itu Siapa back. backnya menurut lo? Yang pasti bukan Maguire. Siapa ya back? Yang lagi asik tuh. Lo dulu deh. Gue pikirin satu lagi back. Oke. Haaland juga menarik sih, tapi Oke. untuk bikinin lebih seru, gue kayaknya ya Mbappe. Mbappe satu, terus kedua gue suka sama Modric sih. Modric? Iya. Itu sudah tua Mas Modric. Tapi so Bapak class. Modric. Tapi masih kelas. Oke lah. Nah, oke. gue juga mikirnya tuh experience-nya. Bisa kasih ilmu. Itu yang gue mikir. Oke. Anak-anak mudanya. Mentoring, Iya, iya. iya. Kayak Fabregas ke Como. Satu lagi, siapa ya? Kayaknya, ya udah deh, kayaknya Vinicius aja untuk pilihan Oke. alternating. Lo udah ketemu belum? Satu. Kayaknya jadi Nkunku deh. Butuh CAM juga. Kita masuk ke prediksi nih sekarang nih ya. Bukan skor, tapi kira-kira shoot on goal dulu. On targetnya. On target dulu. On target, gue nebakin, you know what? Ini deh, Odegaard. Oke. Nggak masuk tapi just shot on goal. Oke, berapa Pertama. kali, berapa kesempatan? 3 sih. 3 cukup ya? Iya. Oke. L, 5 kali ya. 5 lah Yang ya. gol 3 lah. Oke. Oh Gol ini 3. pemainnya atau apaan sih? Pemain Overall- boleh, overall pemain dan team. overall bro. Boleh, berapa kali, berapa aja. overall, oke. Overall aja. Ini pemain? Pemain siapa kira-kira yang akan shoot on goal terus? Aubameyang pasti. Pasti dengan dendamnya dia. Iya. Mason Mount juga banyak Mason Mount banyak juga shoot. shooting. Oke. Iya, banyak shoot. 5-3, berarti skor berapa sekarang? Untuk pertandingan besok kira-kira? Mungkin 3-1. Enggak 3-2. Enggak. 3-1 ke siapa nih? 3-1 Chelsea Chelsea. dong. Aduh, kita sih suka ya Stamford Bridge. Oke, dari lo berapa? 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. Iya, Martinelli sama Saka. Nggak berani clean sheet. Clean sheet enggak, soalnya Ramsdale lagi not the best shape juga, tapi nah, Oke. 2-1. Menurut gue kayaknya ya bikin drama dikit Aubameyang. Dan satu lagi man of the match dari setiap Awas klub. ya kalau dia flip, awas ya. Ini kan tim tua, biasanya kan mereka respect. Oke. Former player, ya. Itu biar jukir balik aja lah. Ntar golin lah gak apa-apa. Man of the match dari Chelsea besok. Either Reece James atau Mason Mount. Lo, Shannon, kira-kira dari Arsenal besok yang akan man of the match? Man of the match, Saliba abis kantongin si Aubameyang. Oke. 3-1, 2-1. Hampir sama nih Super Friends. Dan dua-duanya nggak pede untuk clean sheet. Berarti akan seru banget pertandingan. Karena Chelsea lawan Arsenal tuh biasanya golnya banyak. Iya sih, golnya banyak. Iyalah, Chelsea pernah 8-2. Bisa 2-2, 4-2. 5-3. Iya, 5-3 di Stamford. Terakhir main di 5-3. Stamford kan kita menang 4-2 kan? Iya terakhir, nggak cuman waktu 2011 dulu. 5-3. Saka, Neville Smith Rowe. Tapi jangan Yang lupa. zaman 2011 Van Persie kan? Iya, hat-trick. 5-3 Iya, ya. 5-3. Tapi jangan lupa 6-0. Iya kan? Hazard. Apanya? Nah, pura-pura lupa deh. Hazard, Kapan Mo ya? Salah, dan Oscar waktu itu. 2014-an. Iya Kapan kan? ya? 6-0. Oke, dia lupa saudara-saudara. Oke, sebagai penutup dari lo masing-masing, El, boleh ke Super Friends, kita ajakin yang nontonin namanya Super Friends. Lo boleh nge-roasting, lo boleh apapun. Yang penting ajakin untuk besok nonton bareng dan doain Chelsea menang lah. Hai Super Friends, buat kalian yang mau nonton Chelsea bantai Arsenal. Ya habis. Yang mau nonton Chelsea bantai Arsenal, jangan lupa saksikan Chelsea lawan Arsenal di Stamford Bridge tanggal 6 November. Karena pasti kita melihat awal mula kehancuran Arsenal setelah dari top of the league menjadi
jadi tim Europa League lagi. Oke, Shannon, your turn. Hi Super Friends, hopefully you guys could watch Arsenal lawan Chelsea. Semoga kalian bisa nonton menang in a friendly match lawan Chelsea. Dan semoga Arsenal get the win. And of course kita juga nggak mau liatin Chelsea kalah banyak banget. So jadi semoga Arsenal cuma menang 2-1. Terus semoga kita ya baik-baik aja. Tapi besok-besoknya baru Chelsea relegasi. Agak gak pede gitu ngomongnya. Enggak, bukan gak pede, tapi dia berlindung di balik sabar. Kan German club ini, German club. German club. Oke. So jadi ya semoga kalian bisa nonton. Jesus dapat hat-trick, semoga ya lawan mereka juga. Reece James dikantongin juga sama Saka. Aubameyang regret ini pindah ke Chelsea. And Arsenal show him who's his real daddy. Terus iya gitu aja. Semoga kalian sehat terus dan nonton Arsenal hancurin klubnya dia. Ngeri. Tapi agak aneh ya. Dia berharap menang 2-1 tapi dia pengen lihat Jesus hat-trick. Jangan-jangan Jesus own goal. Itu prediksi lo terus 3-1 itu dia. Jangan-jangan own goal lagi. El, thank you so much Sama-sama, udah datang ke sama-sama. Super Talks. Thank you bro. Shannon, thank you banget. Semoga May the best man win. Wow, sudah panas. Oke. Nanti kita akan ngelihat mereka saling roasting dengan chance-chance-nya mereka ya. So Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya. Karena kita selalu punya bahasan seru dan epic juga menarik di sini. So, gue Bimo Kusumo dan juga El Rumi. Shannon Santora. sampai jumpa di Super Talks berikutnya.